Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Robin Jonathan Faldo, Aulia Damayanti, saya Hani Listina, Hesti Kusuma Bekti, Ramadhani Nila Kusuma Putri, dan Renita Lapaudi akan memaparkan materi mengenai analisis laporan keuangan. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan bagaimana rasio digunakan dalam analisis laporan keuangan untuk mengidentifikasi kelemahan yang harus diperbaiki guna memaksimalkan harga saham. Rasio dibagi dalam 5 kategori. Yang pertama, likuiditas, yang kedua, manajemen aset, yang ketiga, manajemen utang, yang keempat, profitabilitas, dan yang kelima, nilai pasar. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang dimilikinya pada saat jatuh tempo. Likuiditas juga digunakan untuk menunjukkan posisi keuangan atau kekayaan suatu perusahaan. Penilaian kinerja perusahaan akan menggunakan analisis rasio keuangan, yang kemudian di dalamnya terdapat rasio likuiditas. Jika tingkat likuiditas suatu perusahaan tinggi, maka kinerja perusahaan juga akan dinilai tinggi. Sebaliknya, jika tingkat likuiditasnya rendah, maka kinerja perusahaan tersebut akan dinilai buruk. Dengan tingkat likuiditas tinggi, maka suatu perusahaan dapat lebih mudah untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, seperti lembaga keuangan, kreditur, dan penyuplai bahan baku. Aset likuiditas. Aset likuiditas merupakan aset yang dapat dikonversi menjadi kas dengan cepat tanpa harus mengurangi harga aset tersebut terlalu banyak. Aset yang diperdagangkan di pasar aktif sehingga dapat dikonversi dengan cepat menjadi kas pada harga pasar yang berlaku. Suatu analisis likuiditas penuh membutuhkan penggunaan anggaran kas dengan mengaitkan kas dan aset lancar lainnya dengan liabilitas lancar. Analisis rasio memberikan pengukuran likuiditas yang cepat dan mudah digunakan. Materi selanjutnya yaitu mengenai 2 rasio likuiditas yang umum digunakan. Yang pertama, rasio lancar. Rasio lancar dihitung dengan membagi aset lancar dengan liabilitas lancar. Rasio ini menunjukkan sampai sejauh apa liabilitas lancar ditutupi oleh aset yang diharapkan akan dikonversi menjadi kas dalam waktu dekat. Aset lancar meliputi kas, efek yang diperdagangkan, piutang usaha, dan juga persediaan. Liabilitas lancar elit terdiri atas utang usaha, upah, pajak yang masih harus dibayar, dan wesel jangka pendek kepada bank yang semuanya jatuh tempo dalam 1 tahun. Jika perusahaan mengalami kesulitan keuangan, perusahaan biasanya mulai lambat membayar utang usaha dan meminjam lebih banyak kepada bank, yang mana kedua hal tersebut akan meningkatkan liabilitas lancar. Jika liabilitas lancar meningkat lebih cepat daripada aset lancar, rasio lancar akan turun, dan ini merupakan pertanda adanya masalah. Yang kedua, rasio cepat atau rasio exit test. Rasio ini dihitung dengan mengurangkan persediaan dari aset lancar dan kemudian membaginya dengan liabilitas lancar. Karena aset lancar harus diubah menjadi kas dalam 1 tahun, biasanya aset lancar dapat dilikuidasi mendekati nilai yang disebutkan. Di sini saya akan menjelaskan 4.3 rasio manajemen aset. Rasio manajemen aset atau juga bisa disebut asset management ratios adalah mengukur seberapa efektif perusahaan mengelola asetnya. Rasio-rasio ini bahkan menjawab beberapa pertanyaan. Apakah jumlah di setiap jenis aset tampak wajar, terlalu tinggi, ataupun terlalu rendah? Jika dilihat dari penjualan saat ini dan proyeksinya, rasio-rasio ini merupakan hal yang sangat penting karena kita alit dan perusahaan lainnya mengakuisisi asetnya. Perusahaan harus mendapatkan modal dari bank atau sumber lainnya dan modalnya merupakan hal yang sangat mahal dan hal yang sangat penting yang dibutuhkan oleh rasio manajemen aset. 4.3 rasio perputaran persediaan.
Rasio perputaran membagi penjualan dengan berbagai aset. Penjualan atau berbagi aset seperti Baik, selanjutnya 4.3b. Jumlah hari penjualan belum tertagih. Piutang dievaluasi dengan rasio jumlah hari penjualan belum tertagih atau juga bisa disebut periode penagihan rata-rata. Nah, rasio jumlah hari penjualan belum tertagih dihitung dengan berbagai piutang usaha dan penjualan harian rata-rata untuk mengetahui jumlah hari penjualan yang terkait dalam piutang usaha. DSO sama dengan jumlah hari piutang belum tertagih, sama dengan piutang dibagi rata-rata penjualan per hari, sama dengan piutang dibagi penjualan tahunan dibagi 365. 4.3c Rasio perputaran aset. Rasio perputaran aset tetap atau fixed asset turnover ratio yang merupakan rasio penjualan terhadap aset tetap. Mengukur seberapa Rasio manajemen utang. Penggunaan utang akan meningkatkan atau leverage up jika perusahaan memperoleh pendapatan atas aset lebih banyak daripada tingkat bunga yang dibayarkan perusahaan untuk utang. Namun, utang membuat perusahaan lebih berisiko dibandingkan jika perusahaan dibiayai hanya dengan modal. Selanjutnya kita masuk pada tabel 2.1 yaitu dampak leverage keuangan. Nah, di sini contoh dari dampak leverage keuangan ini terbagi menjadi dua, ada tanpa utang dan ada menggunakan utang. Untuk contohnya teman-teman bisa lihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, perusahaan dengan rasio utang yang relatif tinggi pada umumnya memiliki ekspektasi pengembalian yang tinggi dalam ekonomi normal, tetapi dapat lebih rendah dan kemungkinan bangkrut apabila ekonomi dalam keadaan resesi. Oleh karena itu, keputusan tentang penggunaan utang mensyaratkan perusahaan untuk mengimbanginya dengan ekspektasi pengembalian yang lebih tinggi terhadap peningkatan risiko. Rasio total utang terhadap total modal. Rasio total utang terhadap total modal mengukur presentasi modal perusahaan yang diberikan oleh kreditur. Untuk contohnya teman-teman bisa lihat pada gambar di bawah ini. Nah, selanjutnya total utang mencakup semua total utang berbunga, jangka pendek dan jangka panjang, tetapi tidak termasuk laba operasi seperti uang dagang dan akrual. Rasio total utang terhadap total modal. Rasio total utang terhadap total modal mengukur presentasi modal perusahaan yang diberikan oleh kreditur. Untuk contohnya teman-teman bisa lihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, total utang mencakup semua total utang berbunga jangka pendek dan jangka panjang, tetapi tidak termasuk laba operasi seperti uang dagang dan akrual. Rasio times interest earned. Rasio times interest earned atau kemampuan membayar bunga dihitung dengan membagi laba sebelum bunga dan pajak. Untuk rumusnya atau contohnya teman-teman bisa lihat pada gambar di bawah ini. Rasio TIA ini mengukur sampai sejauh mana laba operasi dapat mengalami penurunan sebelum perusahaan tidak mampu memenuhi biaya bunga tahunannya. Kegagalan dalam membayar bunga akan menyebabkan pihak kreditur melakukan tindakan hukum dan kemungkinan berakhir dengan kebangkrutan. Saya Robin Jonathan Faldo, NPM 20230101, akan menjelaskan mengenai rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas atau biasa juga disebut profitability ratio adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba atau profit dari pendapatan terkait penjualan aset dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran. Fungsi dari rasio profitabilitas atau profitability ratio biasanya diperlukan untuk pencatatan transaksi keuangan yang biasanya dinilai oleh investor dan kreditur atau bank. Hal ini dilakukan oleh investor dan kreditur untuk menilai jumlah laba investasi yang akan diperoleh oleh investor dan besaran laba perusahaan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar utang kepada kreditur berdasarkan tingkat pemakaian aset dan sumber daya lainnya sehingga terlihat tingkat efisiensi perusahaan.
Efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan dapat dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan yang dilihat dari unsur-unsur laporan keuangan. Semakin tinggi nilai rasio, maka kondisi perusahaan semakin baik berdasarkan rasio profitabilitas. Nilai yang tinggi melambangkan tingkat laba dan efisiensi perusahaan yang tinggi. Bisa dilihat dari tingkat pendapatan dan arus kas. Rasio-rasio profitabilitas biasanya memaparkan informasi yang penting daripada rasio periode sebelumnya dan rasio pencapaian pesaing. Dengan demikian, analisis tren industri dibutuhkan untuk menarik kesimpulan yang berguna tentang tingkat laba atau profitabilitas sebuah perusahaan. Rasio profitabilitas biasanya mengungkapkan hasil akhir dari seluruh kebijakan keuangan dan keputusan operasional yang dilakukan oleh suatu manajemen di perusahaan, di mana sistem pencatatan kas kecil juga sangat berpengaruh. Adapun beberapa jenis rasio profitabilitas yang sering dipakai untuk meninjau kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang dipakai dalam jenis-jenis akuntansi keuangan, di antaranya yang pertama, margin laba kotor atau gross profit margin. Margin laba kotor merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Laba kotor yang dipengaruhi oleh laporan arus kas memaparkan besaran laba yang didapatkan oleh perusahaan dengan pertimbangan biaya yang terpakai untuk memproduksi produk atau jasa. Gross profit margin mengukur efisiensi perhitungan harga pokok atau biaya produksi. Semakin besar gross profit margin, semakin baik dan efisien kegiatan operasional perusahaan yang menunjukkan harga pokok penjualan lebih rendah daripada penjualan, yang berguna untuk audit operasional. Jika sebaliknya, maka perusahaan kurang baik dalam melakukan kegiatan operasional. Rumus untuk melakukan perhitungan laba kotor dalam gross profit margin yaitu gross profit margin sama dengan laba kotor dibagi total pendapatan. Yang kedua, margin laba bersih atau net profit margin. Net profit margin atau margin laba bersih merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Salah satu manfaat rasio profitabilitas adalah untuk mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Semakin tinggi net profit margin, semakin baik operasi suatu perusahaan. Net profit margin dihitung dengan rumus berikut melakukan perhitungan terhadap return on investment adalah sebagai berikut, yaitu ROI sama dengan laba atas investasi dikurangi investasi awal dibagi investasi dikali 100%. Yang ketiga, rasio pengembalian aset atau return on asset ratio. Tingkat pengembalian aset merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase keuntungan yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total aset, sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya bisa terlihat dari persentase rasio ini. Rumus untuk pengembalian aset adalah sebagai berikut, yaitu ROA sama dengan laba bersih dibagi margin laba bersih atau net profit margin. Net profit margin atau margin laba bersih merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Salah satu manfaat rasio profitabilitas adalah untuk mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Semakin tinggi net profit margin, semakin baik operasi suatu perusahaan. Net profit margin dihitung dengan rumus berikut, yaitu rasio pengembalian penjualan atau return on sales ratio. Return on sales
merupakan rasio profitabilitas yang menampilkan tingkat keuntungan perusahaan setelah pembayaran biaya-biaya variabel produksi seperti upah pekerja, bahan baku, dan lain-lain sebelum dikurangi dengan pajak dan bunga. Rasio ini biasanya menunjukkan tingkat keuntungan yang diperoleh dari setiap rupiah penjualan yang juga disebut margin operasional atau margin pendapatan operasional. Rumus untuk menghitung return on sales yaitu ROS atau return on sales sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi penjualan dikali 100%. Dua rumus return on capital employed yang sering digunakan. Yang pertama, return on capital employed sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi modal kerja, atau return on capital employed sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi total aset dikurangi kewajiban. Yaitu return on investment atau ROI. Return on investment merupakan rasio profitabilitas yang dihitung dari laba bersih setelah dikurangi pajak terhadap total aktiva. Return on investment berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan terhadap jumlah aktiva secara keseluruhan yang tersedia pada perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, berarti semakin baik kondisi. Adapun rumus untuk melakukan perhitungan terhadap return on investment adalah sebagai berikut, yaitu ROI sama dengan laba atas investasi dikurangi investasi awal dibagi investasi yang terakhir, yaitu earning per share atau EPS. Earning per share merupakan rasio profitabilitas yang menilai tingkat kemampuan per lembar saham dalam menghasilkan laba untuk perusahaan. Manajemen perusahaan, pemegang saham biasa, dan calon pemegang saham sangat memperhatikan earning per share karena menjadi indikator keberhasilan suatu perusahaan. Adapun rumus untuk menghitung earning per share yaitu sebagai berikut. EPS sama dengan laba bersih setelah pajak dikurangi dividen saham preferen dibagi jumlah saham biasa yang beredar. Rasio nilai pasar. ROE mencerminkan dampak dari semua rasio lainnya dan merupakan pengukuran akuntansi terbaik untuk kinerja. Investor menyukai ROE yang tinggi, dan ROE yang tinggi terkait dengan harga saham yang tinggi. Namun, hal ini juga ikut berperan sebagai contoh leverage keuangan. Biasanya meningkatkan ROE tetapi juga meningkatkan risiko perusahaan. Sehingga apabila ROE yang tinggi diperoleh dengan menggunakan banyak utang, harga saham akan lebih rendah dibandingkan apabila perusahaan menggunakan lebih sedikit utang dan ROE yang lebih rendah. Rasio nilai pasar digunakan dalam 3 hal utama. 1. Digunakan oleh investor ketika memutuskan untuk membeli atau menjual saham. 2. Digunakan oleh bankir investasi ketika menentukan harga saham dalam penerbitan saham baru atau penawaran umum perdana (IPO). 3. Digunakan oleh perusahaan ketika memutuskan penawaran yang diberikan kepada perusahaan lain dalam potensi merger. Rasio harga terhadap laba per saham. Rasio harga terhadap laba per saham price earning P per E ratio menunjukkan berapa banyak yang bersedia dibayar oleh investor untuk setiap dolar laba yang dilaporkan. Saham elit dijual pada harga 23,06 dolar dengan laba per saham EFS sebesar 2,35 dolar. Rasio harga saham terhadap laba per saham adalah 9,8 kali. Seperti
Seperti yang akan kita lihat, PE akan relatif tinggi bagi perusahaan dengan prospek pertumbuhan yang bagus dan risiko yang kecil, tetapi rasio tersebut rendah bagi perusahaan dengan pertumbuhan yang lambat dan beresiko. Rasio P/E elit berada di bawah rata-rata industri. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dinilai beresiko karena memiliki prospek pertumbuhan yang buruk atau keduanya. Rasio nilai pasar atau nilai buku. Rasio harga pasar saham terhadap nilai bukunya memberikan indikasi lain terkait bagaimana pandangan investor terhadap perusahaan yang dipandang baik oleh investor dengan risiko rendah dan pertumbuhan yang tinggi, memiliki rasio nilai pasar atau nilai buku yang tinggi untuk elit. Pertama, kita menghitung nilai buku per saham. Contohnya bisa dilihat di PPT. Investor bersedia membayar lebih rendah untuk setiap $1 nilai buku elit dibandingkan rata-rata perusahaan pengolahan makanan. Hal ini konsisten dengan hal temuan yang lain rasio M/B. Biasanya lebih dari 1,0, artinya investor bersedia membayar saham lebih besar dari nilai buku saham. Situasi seperti ini terutama terjadi karena nilai aset seperti yang dilaporkan oleh akuntan. Dalam laporan posisi keuangan, perusahaan tidak mencerminkan baik inflasi maupun goodwill aset yang dibeli beberapa tahun sebelumnya. Pada harga sebelumnya, inflasi dicatat berdasarkan harga yang diperoleh awalnya, meskipun inflasi telah menyebabkan nilai aset yang sebenarnya naik secara signifikan. Nilai perusahaan yang berhasil naik melebihi biaya historinya, sedangkan perusahaan yang tidak berhasil memiliki rasio M/B yang rendah. Hal ini ditunjukkan oleh Google dan Bank of America. Pada April 2014, rasio M/B Google adalah 4,10 kali, sedangkan rasio M/B Bank of America hanya 0,77 kali. Pemegang saham Google memiliki $40 nilai pasar, $1.000 ekuitas, sedangkan pemegang saham Bank of America hanya memiliki $0,77 untuk setiap dolar yang mereka investasikan. Menyatukan rasio persamaan DuPont. Kita telah membahas banyak rasio dan akan berguna apabila kita melihat bagaimana rasio-rasio tersebut saling berkaitan untuk menentukan ROE. Untuk melakukan, kita menggunakan persamaan DuPont, suatu formula yang dikembangkan oleh staf keuangan perusahaan kimia DuPont pada 1920-an. Berikut adalah perhitungan untuk diet dan industri pengolahan makanan. Istilah pertama adalah margin laba, yang menunjukkan berapa banyak yang diperoleh perusahaan dari penjual. Rasio ini bergantung pada biaya dan harga jual. Jika perusahaan dapat menjual dengan harga premium dan mempertahankan biaya tetap rendah, margin laba perusahaan akan tinggi, yang mana akan membantu nilai ROE. Istilah yang kedua adalah perputaran aset total. Perputaran aset total adalah pengganda yang menunjukkan berapa kali margin laba dihasilkan setiap tahunnya. Hal yang mendapatkan keuntungan 3,92% untuk setiap penjualan dalam dolar, dan aset perusahaan berputar 1,5 kali setiap tahun, sehingga pengembalian atas aset ROA
adalah 3,92% dikali 1,5 sama dengan 5/9%. Perhatikan bahwa seluruh nilai sebesar 5,9% adalah memiliki pemegang saham biasa. Pemegang obligasi mendapatkan pengembalian dalam bentuk bunga, dan bunga tersebut dipotong sebelum kita menghitung laba neto. Untuk memegang saham, jika seluruh pengembalian atas aset sebesar 5,9% menjadi milik pemegang saham. Oleh karena itu, pengembalian atas aset harus disesuaikan ke atas untuk mendapatkan pengembalian atas ekuitas. Istilah yang ketiga adalah pengganda ekuitas, yang merupakan faktor penyesuaian aset elit adalah 2,13 kali ekuitas perusahaan, sehingga kita harus mengalihkan pengembalian atas aset sebesar 5,9% dengan 2,13 kali pengganda ekuitas untuk memperoleh nilai pengembalian atas ekuitas ROE 12,5%. Potensi penyalahgunaan pengembalian atas ekuitas ROE. Pengembalian atas ekuitas ROE merupakan ukuran kinerja yang penting, tetapi kita tahu bahwa manajer harus bekerja keras untuk memaksimalkan kekayaan para pemegang saham. Terdapat 3 masalah yang mungkin akan muncul jika perusahaan terlalu mengacu pada pengembalian atas ekuitas ROE dalam mengukur kinerja perusahaan. Pertama, ROE tidak mempertimbangkan risiko pemegang saham. Memedulikan ROE, tetapi mereka juga mempertimbangkan risiko sebagai gambaran. Terdapat 2 definisi di dalam suatu perusahaan. Kedua, ROE tidak mempertimbangkan jumlah modal yang diinvestasikan sebagai gambaran pertimbangan suatu perusahaan yang harus memilih di antara 2 proyek yang tidak saling terkait. Ketiga, fokus pada ROE dapat menyebabkan manajer membatalkan proyek yang menguntungkan. Andaikan Anda mengelola divisi perusahaan besar dan perusahaan menentukan bahwa bonus semata-mata berdasarkan pada ROE. Menggunakan rasio keuangan untuk menilai kinerja. Meskipun rasio keuangan membantu kita mengevaluasi laporan keuangan, seringkali sulit untuk melakukan evaluasi terhadap perusahaan dengan hanya melihat rasio. Sebagai contohnya, ketika Anda melihat perusahaan memiliki rasio lancar sebesar 1,2, akan sulit untuk menentukan apakah hal tersebut baik atau buruk, kecuali Anda melihatnya dengan perspektif yang tepat. Manajemen elit dapat melihat pada rata-rata industri, membandingkan rasio yang dimiliki perusahaan dengan perusahaan tertentu atau benchmark, dan dapat menganalisis tren di setiap rasio. Kita akan membahas 3 pendekatan tersebut pada bagian ini. Yang pertama, perbandingan dengan rata-rata industri. Sebagaimana yang telah kita lakukan terhadap elit, satu cara yang dapat dilakukan untuk menilai kinerja adalah dengan membandingkan rasio kunci perusahaan terhadap rata-rata industri. Yang kedua, benchmarking. Analisis rasio melibatkan perbandingan dengan angka rata-rata industri, tetapi elit dan banyak perusahaan lain juga membandingkan perusahaan mereka dengan sebagian pesaing utama di industri mereka. Analisis tren. Analisis terhadap tren rasio sama pentingnya dengan tingkat absolutnya, karena tren memberikan petunjuk mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan, apakah akan membaik atau memburuk.
Penggunaan dan keterbatasan rasio. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, analisis rasio digunakan oleh 3 kelompok utama. Yang pertama, manajer. Ia menggunakan rasio untuk membantu menganalisis, mengendalikan, dan memperbaiki operasi perusahaan. Yang kedua, analisis kredit, termasuk pegawai bagian kredit di bank, dan analisis peringkat obligasi yang menganalisis rasio untuk membantu menilai kemampuan perusahaan dalam membayar utang. Yang ketiga, analisis saham yang tertarik dengan efisiensi resiko dan prospek pertumbuhan perusahaan. Pada bab sebelumnya, kita akan melihat lebih dekat faktor-faktor utama yang menjadi dasar setiap rasio perlu dicatat. Walaupun analisis rasio dapat memberikan informasi yang berguna dengan operasi dan kondisi keuangan suatu perusahaan, analisis rasio memiliki keterbatasan. Beberapa potensi masalah dari keterbatasan rasio adalah sebagai berikut. Yang pertama, banyak perusahaan memiliki divisi yang beroperasi di industri yang berbeda, sehingga sulit bagi perusahaan untuk mengembangkan serangkaian rata-rata industri yang berarti. Oleh karena itu, analisis rasio lebih bermanfaat bagi perusahaan kecil dengan fokus lebih sempit dibandingkan perusahaan besar yang memiliki banyak divisi. Yang kedua, sebagian besar perusahaan menginginkan hasil yang lebih baik di atas rata-rata, sehingga hanya dengan mencapai rata-rata kinerja bukan berarti bagus untuk mencapai target kinerja. Tingkat tinggi langkah terbaik adalah fokus pada rasio perusahaan pemimpin industri. Benchmark dapat membantu melakukan hal tersebut. Yang ketiga, inflasi telah banyak mengubah laporan posisi keuangan. Sejumlah perusahaan menilai buku seringkali berbeda dengan nilai pasar. Nilai pasar akan lebih sesuai untuk berbagai tujuan, tetapi secara umum kita tidak dapat memperoleh angka nilai pasar karena aset seperti mesin yang digunakan tidak diperdagangkan di pasar. Selain itu, inflasi mempengaruhi nilai aset, biaya penyusutan, biaya persediaan, dan juga mempengaruhi laba. Keempat, faktor musiman juga dapat mengubah analisis rasio. Misalnya, rasio perputaran persediaan untuk perusahaan mengolah makanan akan sangat berbeda jika angka pada laporan posisi keuangan yang digunakan untuk persediaan adalah angka tepat sebelum akhir musim pengalengan dibandingkan dengan angka setelah akhir musim pengalengan. Yang kelima, perusahaan dapat menggunakan teknik window dressing untuk meningkatkan laporan keuangan. Sebagai gambaran, orang cenderung berpikir bahwa hedge fund yang besar menjadi semakin besar karena mengembalikan mereka yang tinggi menarik bagi investor.